Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, seringkali kita kadang-kadang mendapat peringatan, bisa kita mendengarkan, kadang juga kita bisa mengabaikan. Peringatan-peringatan dalam skala kecil, dalam skala besar, seringkali juga membuat kita diminta untuk memberi perhatian, misalnya peringatan di jalan supaya hati-hati, tidak mengebut atau mengurangi kecepatan dan sebagainya. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita juga mendapat peringatan juga dari orang tua kita, bisa juga orang yang menjadi penasihat kita untuk melakukan ini dan melakukan itu. Kita pun juga bisa mendengarkan, bisa juga kita menolaknya, atau bahkan risih. Saudara sekalian, itu semua dilakukan kadang-kadang memang tujuannya baik, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Saudara sekalian, peringatan-peringatan itu kadang juga untuk mengajak kita berubah, bertobat, berbenah diri. Saudara yang terkasih, bacaan-bacaan yang kita dengarkan tadi, bacaan Injil dan juga bacaan pertama, menjadi suatu peringatan bagi kita dari Allah. Dasar dari peringatan Allah yang dalam bacaan pertama dan bacaan kedua, bacaan Injil, alasannya karena Allah mencintai kita. Karena Allah sungguh supaya hidup kita ini selamat. Saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama yang diambil dari Daniel, ia mewartakan pesan Allah bahwa kejahatan, dosa, penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Dalam penderitaan, pada waktunya nanti akan datang keselamatan dari Allah. Untuk itulah kita diminta untuk setia. Untuk itulah kita diminta untuk bertahan. Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi kesulitan? Itu terjadi kalau kita apakah sungguh-sungguh bertahan dalam kesulitan itu, apakah kita menyerah? Kita kadang kehilangan harapan, bisa juga kita ini putus asa, bisa juga kita ini tawar hati. Untuk itu kita diundang untuk berpengharapan. Dalam pesan Paus Fransiskus dalam rangka Hari Orang Miskin Sedunia yang kita rayakan minggu ini, menyinggung mengenai pentingnya doa. Allah mendengarkan doa orang miskin. Doa orang miskin artinya orang yang doa yang dilandasi sikap rendah hati, mengenakan hati yang miskin di hadapan Allah. Semua itu memerlukan sikap kerendahan hati, keberanian untuk mengambil sikap hanya dari Allah semata, rahmat yang aku minta. Seringkali kita bisa menjadi sombong, berkeras hati, tidak mau mendengarkan peringatan Tuhan itu. Oleh karena itu dalam Ekaristi Kudus ini, kita mohon, Tuhan berilah aku hati yang siap untuk mendengarkan, hati yang rendah hati, seperti orang miskin yang hanya berharap dari belas kasih-Mu. Dalam bacaan Injil, saudara sekalian, kita mendengarkan suatu percakapan Yesus menuju Yerusalem. Ia berbicara mengenai perang, kelaparan, bencana alam yang dahsyat. Tadi dikatakan, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya,
bintang-bintang berjatuhan dari langit, kuasa langit akan goncang. Saudara sekalian, perlu kita pahami, pada zaman Yesus, gambaran matahari, bulan, bintang menjadi gambaran dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ungkapan matahari menjadi gelap dan sebagainya tadi, segala kejahatan dan dosa serta penderitaan akan berakhir. Karena apa? Karena kehadiran Yesus di dunia. Yesus membawa kabar gembira, Ia menghapus segala dosa dan membersihkan hati menjadi suci. Bacaan yang kita dengarkan minggu ini seolah mengajak kita untuk menatap minggu depan kita merayakan hari raya Kristus Raja semesta alam, di mana dalam penghakiman terakhir yang terpenting bukan bertanya doamu bagaimana saja, bagaimana puji-pujianmu, tetapi mengenai apakah kamu mempunyai perhatian pada orang-orang yang menderita? Apakah kamu juga memberi makan mereka yang lapar? Memberi tumpangan mereka yang tidak mempunyai tumpangan? Mengunjungi mereka yang ada dalam penjara dan rumah sakit? Saudara sekalian, kita diyakinkan, Yesus meyakinkan kita pula bahwa Ia hadir bersama kita. Tidak ada alasan untuk takut dan khawatir. Tidak ada suatu pun yang dapat memisahkan kita dari cinta Kristus. Dalam Hari Orang Miskin Sedunia 2024 ini, Paus Fransiskus mendorong kita untuk berbuat kebaikan meski hanya kecil sekalipun. Karena godaannya kita ini sering inginnya itu memberikan yang besar, melakukan yang besar. Tetapi Fransiskus mengundang kita melakukan hal yang kecil. Kedua, dia juga mengatakan berhenti sejenak untuk mendengarkan orang lain daripada hanyut dalam kesibukan. Memang seringkali kita senang kalau jadi orang sibuk, pulang pergi, keluar rumah, masuk lagi, keluar kamar. Kalau tidak dibutuhkan merasa sepi, sedih, kita mungkin diajak untuk mendengarkan orang lain. Mulai hening, masuk dalam kedalaman, mendekati mereka, mendekati orang miskin daripada berbicara mengenai teori-teori, konsep-konsep. Memberi sedikit perhatian daripada hanya berbicara, memberi senyuman juga daripada bermuka cemberut setiap hari. Seringkali kalau kita capek, kita gampang marah. Ketika kita capek banyak masalah, kita sulit untuk senyum. Rasanya muka ini turun semua. Fransiskus, Paus mengajak kita, berilah senyuman kepada sesamamu. Itu akan juga memberikan harapan. Selanjutnya saudara sekalian, perumpamaan tentang pohon ara yang juga menjadi simbol yang menyatakan bahwa waktunya sudah dekat. Perumpamaan ini berbicara kepada kita tentang gejala alami yang terjadi pada pohon ara. Itulah saatnya waktu untuk berbagi. Datangnya pengampunan, kemurahan hati yang datang dari Allah. Solidaritas, perdamaian, keadilan, saling mengampuni, menebarkan kasih kepada sesama menjadi saat lahirnya tata hidup yang baru. Saudara sekalian, kita diundang untuk percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus. Kita hidup di zaman yang kadang dipenuhi dengan kebencian, perang, kekacauan hidup. Kita saatnya menjadi saksinya. Allah tidak diam.
Allah tidak tidur, Allah senantiasa peduli. Mari kita bersama-sama mohon rahmat Tuhan dalam perjalanan kita dari dunia ini untuk senantiasa membuka hati kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mohon rahmat agar kita mampu mencintainya, mencintai sesama kita dengan lebih sungguh. Semoga Bunda Maria juga membantu kita semakin percaya kepadanya dan tangguh tahan uji dan penuh kegembiraan dan penuh harapan. Seperti dalam surat kepada orang Ibrani bacaan kedua dikatakan, Kristus adalah imam selama-lamanya dan dalam Dia semua dosa dihapuskannya. Tuhan memberkati.